mana seorang ibu menyusui kalorinya yang dibutuhkan seperti apa. Nah, pada wanita normal atau dewasa normal itu dalam sehari-hari kebutuhan kalorinya itu adalah sekitar 2000 ya. Ringnya antara 1800 sampai 2200 kilokalori. Itu wanita normal tanpa menyusui. Nah, pada ibu yang menyusui maka perlu tambahan kalori, yaitu sekitar 500 kilokalori lebih besar dibandingkan ibu yang tidak dibandingkan dewasa normal yang tidak menyusui. Nah, timbul pertanyaan bagaimana nanti kalau puasa. Jadi walaupun nanti berpuasa tidak berarti mengurangi kualitas maupun kuantitas makan. Jadi ibu menyusui tetap makan 3 kali. Minumnya juga harus sesuai dengan kebutuhan cairan yang diperlukan oleh ibu menyusui. Nah, bagaimana makan 3 kali gitu ya? Mungkin kalau orang yang normal ya, orang yang dewasa normal makan cukup 2 kali ya, berarti pas waktu berbuka dan pada saat sahur. Nah, pada ibu yang menyusui ini makannya itu pada saat berbuka puasa, kemudian makan pada saat sebelum menjelang tidur, dan satu lagi makan pada saat sahur. Jadi makan sahur itu pun diharapkan makannya menjelang saat imsak ya, saat menjelang subuh itu disitulah makan sahurnya. Jadi jangan terlalu dekat waktunya kalau berpuasa nantinya. Tuh. Nah, jadi prinsipnya adalah menyiasati waktu makan saja. Jadi tetap makannya 3 kali. Yang biasanya kan pagi sarapan ya, kemudian ada snack pagi, makan siang, makan malam ya, ini jadi diganti makan buka puasa, makan sebelum tidur, dan makan sahur. Juga ada snack nanti, snack apakah pada saat misalkan isya ya, pada tarawih, atau pada saat malam bangun waktu untuk memerah ASI. Kita tahu bahwa malam hari itu kebutuhan ASINya sedang sangat banyak, karena itu masa growth spurt si bayi, yaitu percepatan pertumbuhan. Nanti begitu banyak permintaan si bayi, di mana bayinya makin banyak menyusu, itu menyebabkan biasanya si ibu akan merasa kehausan ya. Biasanya ibu yang menyusui itu dan berpuasa dia merasa lebih cepat haus gitu. Yang tanpa berpuasa pun lebih cepat haus, apalagi pada saat berpuasa seperti itu. Tapi ini semua berpulang kepada para ibu sekalian. Mau tetap memutuskan berpuasa silahkan, mau tidak berpuasa juga silahkan. Jadi itu kan saya menyampaikan pendapat para ahli. Nah, ada juga ibu-ibu yang memang sedang tidak menyusui eksklusif, misalkan bayinya sudah agak besar ya, sudah agak besar di atas tahun, tapi ada juga tetap dilarang untuk tidak berpuasa. Itu ada pada kondisi sedang sakit kronis atau kondisi dengan sedang nyeri kepala yang tidak terkontrol, migren tidak terkontrol, ada terkontrol, hipertensi juga, kemudian juga ada sedang terapi obat ya, sedang konsumsi obat, itu juga disarankan juga berpuasa seperti itu. Nah, kemudian kalau seandainya ibu menyusui dan dia memutuskan berpuasa, apa sih tips yang harus dilakukan biar nanti puasanya lancar dan si ibu dan bayi juga sehat saja seperti itu. Bayinya tidak lemas, bayinya kebutuhan ASINya tercukupi. Yaitu yang perlu dilakukan yang pertama adalah menjaga makan. Jaga makan mungkin tadi saya sudah sebutkan, yaitu makan 3 kali sehari, yaitu pada saat berbuka puasa, kemudian makan menjelang tidur, dan kemudian makan sesudah pada saat sahur. Sahur itu yaitu mendekati waktu subuh ya, jadi di akhir. Kita juga yang orang yang tidak menyusui juga disarankan seperti itu kan, sehari-hari disunahkan kita untuk sahur itu lebih telat gitu ya. Jadi tidak usah nanti sahurnya, kalau misalkan subuhnya jam 5 ya berarti sahurnya sekitar 4:30 seperti itu. Tidak usah kita sahur di jam 2 malam ya. Jadi agak lebih telat sahurnya. Seperti tadi, yaitu kalau memang mau merah ASI itu disarankan pada malam hari atau menjelang subuh ya, karena situ hormon prolaktinnya sangat banyak. Kemudian asupan nutrisinya yang harus diperhatikan. Seperti apa sih makan seorang ibu menyusui seperti itu? Makannya tidak perlu yang
ketentuan seperti mesti menunya ini, menu itu, tidak. Itu semua disesuaikan dengan apa yang tersedia di rumah. Yang penting bergizi gitu. Ada mengandung karbohidrat, ya nasi seperti itu. Kemudian ada proteinnya di situ. Apakah lauk segala macam, ya, ada ikan atau daging atau telur atau ayam. Kemudian ada tahu tempe, kacang-kacangan, ada sayur, ya, dan juga buah. Itu yang disarankan. Porsi makannya seperti apa? Porsi makan itu dari dokter spesialis gizi klinik juga kalau disarankan untuk orang yang normal juga disarankan porsi sahur itu lebih banyak seperti itu. Jadi porsi sahur itu sama dengan porsi makan siang, ya. Jadi lebih banyak porsinya, kalau dikatakan malah dua kali porsi makan, 2 porsi istilahnya. Jadi lebih banyak porsinya pada saat makan sahur seperti itu. Cairan juga, ya, asupan cairan juga harus diperhatikan. Asupan cairan yaitu biasanya normal kita minumnya 2 liter sehari. Jadi pada saat berpuasa ini, pada saat menyusui ini, minumnya adalah untuk kebutuhan ibu menyusui itu minumnya 3 liter, ya. 3 liter itu bisa dari, tidak mesti dari minum, ya, bisa dari buah, ya, buah-buahan yang mengandung banyak air, kemudian bisa juga dari kuah-kuah sayur, ya. Jadi seperti itu, ibu-ibu memperhatikan bagaimana kandungan nutrisi yang ada pada makanan sehari-hari. Kemudian kita tahu bahwa pada saat, kenapa cairan itu harus tercukupi juga, karena memang pada saat puasa itu tubuh kita kekurangan cairan, ya, bisa 2-3%. Oke, kemudian juga disarankan ibu menyusui itu untuk disarankan ibu menyusui itu untuk cukup istirahat, ya. Jadi gunakan kesempatan bisa tidur dengan cukup, yaitu misalkan pada siang, pada saat si bayi sudah tertidur, kita juga ikut tertidur gitu. Malam juga seperti itu. Jadi usahakan bisa cukup tidur siang, jadi bisa istirahat, rileks, ya. Kenapa? Karena dengan cukup istirahat juga si ibu akan merasa enak, ya, badannya juga enak, pikiran juga nyaman, jadi merasa bahagia, ya. Jadi hubungannya apa? Dengan si ibu merasa bahagia, maka yang namanya hormon oksitosin itu akan banyak dikeluarkan. Oh ya, tadi saya sebutkan hormon prolaktin, oksitosin. Jadi secara fisiologisnya kita ada 2 hormon yang mempengaruhi dalam hal laktasi, dalam hal ASI ini, yang mempengaruhi ASI, yaitu yang pertama ada namanya hormon prolaktin. Hormon prolaktin itu adalah hormon yang bertugas untuk memproduksi ASI, sedangkan oksitosin adalah hormon yang bertugas untuk memperbanyak pengeluaran ASI, memperlancar pengeluaran ASI. Nah, jadi cara kerjanya seperti ini. Apabila ada isapan pada payudara ibu, pada puting si ibu, maka nanti ada stimulus atau rangsangan akan diteruskan ke otak, ya, ke otak si ibu di bagian hipotalamus. Kemudian hipotalamus akan merangsang bagian hipofisis, ya, di bagian bawahnya lagi, untuk memproduksi ASI, untuk hipofisis untuk memproduksi prolaktin. Prolaktin itulah nanti yang akan berfungsi untuk memproduksi ASI. Jadi semakin sering ada isapan bayi, semakin sering payudara dikosongkan, maka prolaktin akan makin banyak diproduksi dan ASI akan semakin banyak juga. Kemudian ada satu lagi tadi yang saya sebutkan, hormon oksitosin, yang bertugas untuk mengeluarkan ASI. Jadi sudah ada prolaktin, sudah memproduksi, maka ASI itu akan dikeluarkan oleh hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini akan banyak bekerja apabila si ibu dalam perasaan bahagia, ya. Makanya sering disebut hormon oksitosin itu adalah hormon cinta, dimana nanti seringnya diproduksi kalau ibu lagi bahagia, ibunya lagi ibunya lagi senang, ya, itu akan banyak diproduksi. Dan sebaliknya, apabila ibunya merasa susah, ibunya ada masalah, ada rasa kesakitan, rasa ragu, misalkan ragu ini nggak cukup nih, kayaknya ASI saya nggak cukup untuk bayi saya, itu juga akan sangat berpengaruh kepada pengeluaran ASI, ya. Makanya kadang-kadang kita lihat ada kasus yang payudaranya bengkak,
produksi asinya sudah banyak, payudaranya bengkak. Itu bisa juga salah satunya karena hormon oksitosinnya yang tidak bekerja dengan baik. Nah, kemudian untuk cukup istirahat tadi ya sudah ya, dan juga diharapkan si ibu kalau misalnya baik. Kemudian para ibu sekalian juga harus tahu kapan nantinya harus berbuka puasa ya. Jadi nanti bila memutuskan puasa, kapan harus berbuka puasa, yaitu yang pertama adalah pada kondisi di mana merasa sangat haus ya, terutama sesudah menyusui atau memerah ASI. Si ibu merasa sangat haus sekali. Kemudian adalah apabila pada saat buang air kecilnya berwarna sangat pekat, warnanya lebih, biasa kan warnanya jernih ya, ini pekat, sangat kuning, dan kemudian juga berbau tajam ya. Kemudian adalah apabila si ibu mengalami kekurangan cairan ya, pucat, juga dehidrasi tadi ya, kemudian juga hoyong ya, pusing berkunang-kunang, itu merupakan tanda di mana harus segera berbuka. Jadi saya ulang, si ibu harus segera berbuka puasa adalah pertama, kapan si ibu harus berbuka puasa adalah yang pertama adalah pada saat merasa sangat haus sekali, terutama sesudah menyusui atau memerah. Yang kedua adalah bila buang air kecil menjadi sedikit atau berwarna lebih gelap daripada biasanya dan berbau khas tajam ya. Yang ketiga adalah apabila si ibu pusing, si ibu hoyong dan berkunang-kunang, itu sebaiknya segera berbuka puasa. Ibu sendiri yang sangat tahu bagaimana kondisi tubuhnya, jadi tidak usah memaksakan diri ya. Kemudian yang selanjutnya, tips yang selanjutnya adalah memantau kondisi bayi. Jadi selain tadi ibu harus tahu kapan berbuka puasa, si ibu juga harus bisa memantau kondisi tubuhnya sendiri seperti itu. Kondisi tubuhnya sendiri dan juga kondisi si bayi. Kondisi bayi seperti apa yang perlu dia perhatikan? Yang pertama adalah buang air kecil si bayi. Ya, minimal harus ada 6 kali per hari. Jadi ibu harus melihat bagaimana produksi buang air kecilnya ya, bisa dilihat nanti di pampers atau di celana si bayi, bagaimana apakah ada buang air kecil minimal 6 kali sehari. Kemudian kenaikan berat badan si bayi bagaimana ya, jadi itu harus diperhatikan. Normalnya adalah 25 sampai 30 gram per hari yang untuk 0 sampai 4 bulan ya. 4 bulan selanjutnya juga seperti itu, sekitar 20 sampai 25 gram per hari seperti itu. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga adalah perilaku si bayi. Perilaku yang dimaksud adalah jangan sampai si bayi merasa rewel sekali ya, yang biasanya emang nangis, misalkan ada nangis tapi ini sangat rewel. Jadi juga harus diperhatikan jangan sampai nanti ada masalah dengan si bayi karena ibu yang berpuasa. Kemudian si ibu kita harapkan bisa tetap tenang ya dan percaya diri, tetap beribadah dengan khusyuk ya, percaya diri. Kalau memang mau sanggup berpuasa ya silahkan berpuasa. Jadi seperti itu adalah beberapa tips yang perlu dilakukan pada saat si ibu memutuskan untuk ibu menyusui, memutuskan untuk berpuasa. Nah, mungkin perlu saya ulang sekali lagi, mungkin ada yang baru bergabung. Yang pertama adalah jaga makan si ibu, kemudian jaga cairannya, asupan cairan, kemudian asupan nutrisi yang sesuai, kemudian pantau kondisi bayi. Si ibu juga cukup istirahat dan harus tahu kapan harus berbuka puasa, kemudian tetap tenang dan percaya diri seperti itu. Dan jadi kalau memang tetap memutuskan berpuasa, ya niatkan dengan baik ya, maksudnya insya Allah saya akan berpuasa besok gitu, dan kita penuhi kebutuhan si ibu, kita penuhi kebutuhan makannya, kita penuhi kebutuhan cairan ya, jadi bisa sanggup insya Allah berpuasa besok harinya gitu. Karena kita tahu bahwa puasa itu juga ibadah ya, ibadah wajib seperti itu, tapi tidak memaksakan diri. Ibu-ibu sendiri yang tahu bagaimana kondisi diri ibu sendiri gitu. Jangan sampai nanti karena merasa ini adalah kewajiban dari Allah dan itu merupakan salah satu rukun Islam, jadi tetap walaupun sudah pusing sekali, sudah haus sekali, tetap memaksakan diri. Itu tidak Bu ya. Jadi dalam Al-Quran pun Allah sudah memberikan keringanan atau rukhsah
untuk ibu-ibu yang hamil dan menyusui, bahwa boleh tidak berpuasa, tentu ada kompensasi yang dilakukan untuk tersebut. Untuk hal ini bisa nanti konsultasi dengan ustadz-ustazahnya ya, karena ada beberapa pendapat dari hadis juga ada ulama yang pendapat untuk ibu yang menyusui tidak berpuasa nanti bisa membayar puasanya nanti dengan hanya membayar fidyah saja. Kemudian ada pendapat juga yang mengatakan bila ibu tidak berpuasa nanti pada saat membayar puasa bisa dengan cukup berpuasa saja. Kemudian mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan. Fidyah juga seperti itu, mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan dengan memberi makan orang duafa ya. Dan kemudian satu lagi ada pendapat ketiga di sini membayar fidyah dan juga ikut membayar puasa sejumlah hari yang ditinggalkan. Jadi mana yang ibu yakini silahkan, nanti kalau memang tidak berpuasa bagaimana cara membayar zakatnya, membayar puasanya nanti. Oke. Apakah ada pertanyaan? Kalau dari Umi Dokter mungkin sekian ya. Ini pun sudah setengah jam. Ada pertanyaan silakan diketik. Dokter, bagaimana cara menambah berat badan janin? Ini berarti ibunya sedang hamil ya. Kalau sedang hamil baiknya konsul ke dokter kandungan ya Bu, dokter SPOG. Sejauh yang saya tahu yang namanya menambah berat badan janin pada saat ibu hamil ya konsumsi nutrisi yang bergizi ya, cukup gizinya. Habis itu juga ikut saran-saran dokter seperti apa, konsumsi zat besi juga jangan lupa ya. Kemudian ibu menyusui bagaimana sahurnya tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi dari ahli spesialis gizi klinik sama tadi dengan orang dewasa yang normal ataupun orang menyusui itu pada saat sahur itu disarankan memang nasi itu 2 porsi ya. 2 porsi itu maksudnya 12 sampai 16 sendok makan, kemudian ada lauk hewani 2 porsi, mungkin 2 potong ya, atau 1 ayam, 1 ikan seperti itu ya. Kemudian lauk nabati 2 porsi ya. Kemudian sayur itu 1,5 mangkok, itu sekitar 1,5 porsi, 1 mangkok sedang, dan minyak 1 porsi. Minyak itu misalnya bisa untuk goreng atau tumis ya. Seperti itu. Kemudian untuk yang berbuka ya sama saja seperti biasa ya, kita minum ya, makan kurma bisa ya, atau teh manis akan atau buah gitu, baru kemudian lanjut makan malam. Jadi makannya juga, minumnya juga banyak gitu, sebelum tarawih minum, sesudah tarawih minum ya, kemudian menjelang tidur juga minum, bangun sahur kita minum, nanti begitu menjelang subuh juga kita minum lagi. Tarawih kan nggak ada tarawih Dok, sedang COVID ya. Itu kan tarawih nggak pasti di masjid ya, bisa kita tarawih di rumah gitu bersama suami dan anak-anak. Oke. Kalau ada pertanyaan ini, Dok, kalau anaknya masih 11 bulan apa ada risiko Dok kalau menyusui? Nah, untuk usia 11 bulan itu kebutuhan ASI-nya sekitar tinggal 40-50% ya. Jadi kebutuhan makannya juga sudah sekitar 55-60% seperti itu. Jadi silakan kalau mau nyusui silakan kalau berpuasa silakan, tapi tetap diperhatikan yang saya sebutkan tadi. Jadi lihat, tetap pantau nanti bagaimana kondisi bayinya, pantau juga kondisi ibunya. Jadi karena dia tidak 100% lagi kebutuhannya dari ASI, frekuensi dia menyusui pun masih bisa dikurangi gitu. Diperbanyak mungkin malam hari, kalau siang nanti perbanyak dari makannya ataupun dari ASI perahnya. Jangan lupa kalau memang mau perah ASI silakan, jadi tinggal diberikan ASI perah pada saat bayinya kehausan ya. Jadi nggak ada masalah, tetap kalau saya disarankan puasa saja kalau untuk anak sudah di atas 6 bulan gitu. Beda halnya kalau masih bayi di bawah 6 bulan atau hanya mendapat ASI eksklusif saja, jadi itu perlu pertimbangan yang kuat kalau ibunya ingin berpuasa ya. Ini ada yang bertanya mungkin di luar topik ya, sampai umur berapa kira-kira anak akan hilang alerginya? Nah, yang namanya alergi itu kita nggak tahu, kita nggak bisa tentukan kapan akan hilang.
alergi itu kan tergantung pencetusnya. Jadi kalau pencetusnya masih tetap ada, dia terjadi gitu ya. Tergantung apakah alergi makanan, apakah alergi udara, apakah alergi debu, segala macam kan. Jadi tergantung itu. Apakah akan hilang? Bisa saja hilang, bisa saja tidak, seperti itu. Apakah akan alergi dengan hal yang sama selanjutnya? Bisa tidak, bisa iya. Ya, jadi kalau misalkan suatu anak sudah didiagnosis alergi, gitu, misalkan alergi dengan katakanlah telur gitu. Jadi tidak selamanya kita harus menghindari telur. Ya, jadi lakukan dulu istilahnya ada eliminasi, kita kurangi dulu konsumsi telur selama 2 atau 3 bulan, nanti dicoba lagi. Provokasi kembali namanya, berikan dengan dosis sedikit kecil, nanti dilihat reaksinya seperti apa. Ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Kalau makannya dari berbuka puasa sampai sahur lagi, stok asinya apa berkurang? Tentu ya, maksudnya stok asi gimana ini? Makanya sebenarnya kalau mengikuti aturan asupan cairan seperti apa, makannya seperti apa, insya Allah tidak, ya bisa tetap. Tapi yang namanya lemas itu wajar ya, ibu menyusui itu lemas gitu ya, karena dia pasti kekurangan cairan tubuh yang berkurang. Jadi tadi apa ada menyimak dari awal ya? Kalau menyimak dari awal sudah tahu itu kalau makannya itu 3 kali untuk ibu menyusui. Makan saat berbuka puasa, makan menjelang tidur, dan makan pada saat sahur, di akhir sahur. Kemudian snack jangan lupa pada saat malam, merah ASI pada saat menyusui, ataupun pada saat menjelang sesudah salat isya ya, misalnya ditambahin dengan snack. Vitamin apa yang disarankan untuk busui biar asinya tetap bagus? Nah, kalau ditanya vitamin, saya sih nggak tahu juga sih Bu. Vitamin apa? Jadi yang penting makan Bu ya, makan mengandung gizi seimbang yang sudah saya sebutkan tadi, dan kemudian asupan cairan yang banyak. Jadi makannya yang enak-enak ya, makan yang enak, yang maksudnya yang memang mau si ibunya makan gitu, dan kemudian airnya, kebutuhan cairan yang cukup. Kalau memang diyakini suatu makanan menyebabkan ASI banyak, silakan. Misalkan kadang kita di Aceh percaya daun katuk diyakini banyak ASI, ya silahkan gitu ya. Jadi kalau meyakini misalkan sayur bayam bikin banyak ASI, saya silahkan dikonsumsi. Kemudian ada suplemen-suplemen katanya bisa menambah ASI, itu laktogok ya istilahnya. Ya kalau ibu yakin ya silahkan dikonsumsi saja. Jadi kalau dari saya tidak ada rekomendasi misalkan vitamin A, B, C, tidak ada ya. Seperti itu, jadi silakan saja mau minum apa saja ya silahkan, kalau sejauh itu ibu yakini bisa menambah produksi asinya. Jika anak sakit atau demam, apakah baiknya berpuasa atau tidak? Nah, itu tergantung kembali ke yang tadi ya. Makanya salah satu tips menyusui pada saat berpuasa itu adalah lihat, pantau keadaan bayi gitu, yaitu apakah bayinya masih pipis cukup, apakah kondisi bayinya berat badannya naik, atau perilaku bayinya jadi rewel. Bisa saja dia dari rewel, kekurangan cairan menyebabkan demam. Kalau itu bagus, sama sekali bagusnya langsung si ibu berbuka puasa seperti itu. Jadi kalau memang apalagi bayinya masih sangat tergantung dengan ASI di 6 bulan pertama, kalau bayinya demam saya sangat sarankan, apalagi mau dia di atas 6 bulan pun ya, kalau sedang demam, saya sarankan ibu menyusui tidak berpuasa, karena si bayi lagi butuh banyak cairan juga, dan tentu saja dia sangat rewel ya, ingin digendong, ingin dipeluk segala macam. Tentu nanti ibunya juga akan kewalahan ya, dengan dia harus menyusui lagi, kemudian harus memasak lagi gitu ya, memenuhi kebutuhan keluarga, ya sebaiknya tidak berpuasa. Tapi ini semua berpulang kepada ibu-ibu semua, mau tetap lanjut puasa atau seperti apa. Nah, tadi ada juga yang bertanya, tadi rasanya dia yang bertanya ya, waktu di inbox ya, ada beberapa pertanyaan saya lupa mencatat, mohon maaf. Ada yang sedang tandem nursing, jadi si adiknya baru lahir, si kakaknya sedang menyusui. Kakaknya umur 1,5 tahun kalau saya nggak salah, jadi boleh nggak menyusui lagi?
sambil berpuasa gitu ya. Silahkan kembali lagi ke yang tadi. Jadi kalau menyusui tante nursing itu dahulukan bayinya yang kecil dulu ya, dahulukan si adiknya dulu, nanti baru si kakaknya menyusui. Jadi istilahnya kakak dapat sisa gitu ya. Apalagi si kakak udah besar, dia kebutuhannya tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak, dia cukup dengan makan, nanti ditambah dengan ASI. Nah, dengan kondisi seperti ini bagaimana, boleh puasa atau tidak? Nah, kembali lagi ke yang tadi, berarti si adiknya kan masih ASI eksklusif. Kalau ASI eksklusif ya disarankan bagusnya tidak berpuasa ya, tidak berpuasa, karena memang kebutuhan ASI si bayi yang kecil tadi itu masih sangat banyak gitu. Berarti kalau sampai pusing dan hoyong, iya betul. Tadi salah satu tips untuk buka puasa adalah bila merasa pusing dan hoyong ya. Ini perlu nggak minum vitamin? Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, sudah saya jawab juga. Kalau kebutuhan buah dan sayur seperti biasa, buah kalau setiap makan kan ada buah, ada sayur ya. Tadi juga saya sebutkan pada saat sahur itu sayur itu 1,5 porsi, saat berbuka juga seperti itu. 1,5 porsi itu lebih kurang 1 mangkuk sedang itu dari takaran yang disiapkan oleh dokter spesialis gizi. Kalau puasa lebih baik pumping maksudnya pumping atau menyusui langsung saja ya dok, sesuai keinginan. Terserah ibunya, mau pumping boleh, mau menyusui langsung boleh ya. Kalau pumping nanti kan berarti tinggal memberikan yang ASI perah, kalau mau menyusui langsung juga bisa ya. Jadi kalau memang ada ibunya di rumah, bersama ibunya tidak kerja ya silakan menyusui langsung gitu. Tapi kalau memang dikhawatirkan nanti mungkin lemas ya, tapi kan yang namanya ibu yang menyusui tetap harus memerah ya, tetap harus memerah walaupun dia sedang berpuasa, biar produksi ASI terus ditingkatkan. Jadi terserah pada ibu memberikan ASI yang ada di stok, silahkan, menyusui langsung silahkan gitu. Umi, kalau bayi 2 bulan full ASI, BAB 1 hari sekali tapi banyak, apakah normal? Normal. Malah untuk bayi di atas 1 bulan sampai 6 bulan itu kadang-kadang tidak ada BAB dalam seminggu sampai 10 hari pun masih normal ya. Asal ada kentut, tidak kembung dan tidak ada muntah hijau. Minum air berbuka sampai sahur sekitar 2 sampai 3 liter ya. Tadi saya sudah sebutkan, dan air itu bukan hanya dari air putih saja, air diminum bisa dari sumber kuah sayur ataupun dari buah-buahan. Makanya kita dianjurkan makan sayur dan juga buah yang banyak ya. Jadi usahakan minum saat berbuka, pada saat sebelum, tadi saya sudah sebutkan juga, sebelum salat tarawih, sesudah salat tarawih, menjelang tidur, kemudian bangun tidur untuk misalkan memasak untuk sahur, atau kemudian pada saat sahur kembali, di akhir sahur. Umi, apakah makan kurma yang direndam semalaman mempengaruhi banyak ASI? Nah, itu sama kembali seperti pertanyaan tadi. Kalau makan ini bagaimana? Makan ini bagaimana? Minum vitamin ini bagaimana? Kalau menurut saya itu, kalau itu diyakini, misalkan ibu mau minum kurma yang direndam tadi, silakan. Nggak ada masalah, silakan. Kalau itu diyakini meningkatkan ASI si ibu, silakan ya. Tapi kalau untuk nilai gizinya seperti apa, saya kurang paham. Ya, saya belum tahu, belum dapat secara ilmiahnya kalau kurmanya direndam jadi lebih banyak gizinya, saya kurang paham. Jadi kalau ibu memang memutuskan untuk itu diyakini ya silahkan ya. Umi, bagaimana meyakinkan keluarga bayi jika ASI ibu belum ada juga sampai 36 jam karena akhirnya keluarga minta izin memberi PASI? Oke, baik Dokter Tina. Ini memang jadi kendala pada kita. Mungkin sebenarnya kita sangat mengharapkan semua ibu yang hamil bisa update ilmu menyusui. Mereka harus tahu ilmu dasar itu, jadi tidak khawatir pada saat lahir itu belum ada ASI-nya ya. Jadi kalau tahu ya sebenarnya tidak akan khawatir gitu. Dan ini bukan hanya si ibu saja yang membekali diri dengan ilmu, si ayah hanya di benteng. Kalau perlu nenek kakeknya diajak untuk kita kasih ilmu itu. Karena kenapa? Begitu melahirkan di 3 hari pertama itu ASI masih sangat sedikit ya. Nanti timbul seperti tadi yang Dokter Vina katakan, bahwa nanti ada kakek neneknya keluarga minta izin kasih sufor seperti itu. Dan itu banyak terjadi di mana-mana seperti itu ya.
Jadi sebenarnya kalau si ibunya kuat, ibunya sudah meyakini bahwa bayinya tidak apa-apa, ya tidak ada masalah, tunggu saja. Kita tahu bahwa lambung bayi itu begitu hari pertama masih sangat kecil ya, mungkin itu bisa kita sampaikan ke pasien. Lambungnya masih ukuran kelereng kecil yang volumenya 5 mili. Jadi tidak usah khawatir, dan bayi masih punya juga simpanan gitu ya. Tapi juga harus dilihat bagaimana kalau misalkan betul-betul tidak keluar juga ASI-nya sedangkan bayinya sudah demam, sedangkan bayinya sudah dehidrasi, ya terpaksa kita memberikan susu formula. Tapi sebelumnya lihat dulu kondisi bayi, apakah sudah ada buang air kecil minimal 1 kali sehari di hari pertama, minimal 2 kali sehari di hari kedua, minimal 3 kali sehari di hari ketiga, seperti itu. Kemudian kalau memang memberikan tambahan, sebaiknya coba dicari dulu ASI donor yang betul-betul datang dari keluarga yang dikenal, seperti itu, biar nanti masalah nasab, masalah penyakit juga kita sudah tahu ya, tidak ada nanti malah kita tidak kita kenal ASI-nya donor berasal dari orang tidak kita kenal. Jadi kalau orang tua sudah dibekali ilmu itu, dia nggak akan susah. Dia yang penting adalah diajarkan posisi dan pendekatan yang baik. Bisa saja kolostrum itu sudah keluar satu tetes itu sudah cukup sebenarnya. Jadi semakin sering bayi menyusu ke ibunya, dia maka produksi itu akan semakin hari makan bertambah. Jadi begitu saran saya untuk yang pertanyaan tadi. Dokter, bayi saya 11 bulan, berat badan kurang, apa boleh tetap puasa? Soalnya nggak mau sufor, ada tips nggak? Nah, balik yang tadi ya, 11 bulan itu 50% makan, 50% ASI ya. Jadi perbanyak makan. Coba dilatih terus makannya 3 kali sehari, bisa sampai 4 kali boleh. Kemudian ditambah dengan snack ya. Snack dibuat bervariasi supaya dia mau banyak makan ya. Kemudian bisa dengan finger food, anak sekitar usia segitu udah bisa tinggal makan sendiri seperti diajarkan. Untuk ASI ya tetap ibunya banyak makan, banyak minum ya, dan juga perhatikan nanti kalau tetap berpuasa, lihat nanti kondisi ibunya seperti apa, bayinya seperti apa gitu. Umi, dokter, benar tidak ya jika ibu minum banyak bayi bisa pilek? Nah, ini mitos ini. Benarkah jika minum susu menyusui bisa menambah frekuensi ASI?